إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang salat Jumat yang saya muliakan, demi tertibnya salat Jumat kita, agar salat Jumat kita sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka khatib ingin mengingatkan kepada kita semua tentang adab kita menghadiri salat Jumat, terutama ketika khatib telah naik di atas mimbar. Para jamaah tidak diperkenankan duduk sambil mendirikan, sambil menegakkan kedua kakinya, sambil memeluk lutut, seperti itu, supaya sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara adab kita menghadiri Jumat adalah dilarang kita berbicara pada saat khatib tengah memberikan khutbahnya. Jangankan berbicara, berdoa aja tidak boleh, berzikir tidak boleh. Bahkan orang yang datang ketika khatib tengah berkhutbah dianjurkan untuk memperingan sholat sunnahnya, kemudian ia harus menyimak khatib yang tengah memberikan khutbahnya. Jamaah sekalian, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh. Ada 3 janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini. Para jamaah sekalian, wajib bagi kita meyakini bahwa Allah zat yang tidak akan pernah menyalahi janjinya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Siapa saja di antara kita yang meragukan janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka perlu dikoreksi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang tidak akan pernah menyalahi janjinya. Janji Allah yang pertama dalam ayat yang mulia ini, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang sebelum mereka menguasai bumi. Umat Islam
oleh Allah Jalla wa'ala dijanjikan untuk menguasai bumi, akan menjadi penguasa bumi. Ayat yang mulia ini dipertegaskan dalam sebuah hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, begitu juga dengan Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekhul Hadis Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Sauban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, telah membentangkan bumi untukku, sehingga aku dapat melihat bumi yang sebelah timur dan bumi yang sebelah barat. Allah berkuasa memperlihatkan buminya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat bumi sebelah timur dan bumi sebelah barat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa inna ummati sayad'umulkuha ma zuyali minha." Dan kekuasaan umatku akan mencapai bumi sebelah timur dan bumi sebelah barat. Ini menunjukkan bahwa umat Islam akan menjadi penguasa bumi. Para jamaah sekalian, itu janji Allah yang pertama dalam ayat yang mulia ini. Janji Allah yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul lazir tadalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita fanatik beragama. Allah akan menjadikan kita teguh dalam beragama, fanatisme beragama. Ini yang mohon maaf yang tidak kita miliki hari ini. Rasa fanatisme berislam itu belum kita miliki hari ini. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan menaruh dalam hati orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu fanatisme beragama, yang dia tampilkan bukan sosoknya, bukan pribadinya, bukan nasabnya, tapi yang akan tampil, yang dia tampilkan ke permukaan. Ini loh saya Islam, perniagaan saya Islam, cara bergaul saya Islam, cara belajar saya Islam, cara bertutur kata saya Islam. Ini yang hari ini mohon maaf kita masih minus sekali menampilkan Islam. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita, tampilkan Islam melalui sabdanya, "Upulliha wa khudus syawarib." Pelihara janggutmu, cukur kumismu, agar kalian menyelisihi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Hari ini jarang kita miliki rasa fanatisme beragama, karena kita takut kalau kita berjanggut kita akan disebut Wahabi, kalau kita berjanggut kita akan disebut kelompok ini kelompok itu. Padahal mohon maaf, janggut ini tidak ada hubungannya dengan kelompok manapun. Janggut ini identitas kita selaku umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasa fanatisme beragama harus kita tunjukkan melalui penampilan fisik, tidak isbal. Kemudian kita memelihara janggut, memotong kumis adalah ciri-ciri yang akan kita tampilkan mestinya bahwa kita adalah muslim yang sesungguhnya. Sehingga ketika melihat Islam, orang akan nunjuk kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab dalam sebuah hadis mauquf
di mana beliau berkata, kunna azilla, dulu kami orang-orang yang terbelakang, nggak ada yang nengok. Bangsa Arab zaman dulu itu bangsa terbelakang, nggak ada yang nengok. Kemudian fa'azzanallahu bil Islam, kemudian Allah mengangkat derajat kami dengan Islam, karena para sahabat itu adalah cermin bagaimana Islam ditampilkan di tengah-tengah masyarakat. Ketika para sahabat bangkit dengan menampilkan identitas keislamannya, fa'azzanallahu bil Islam, Allah mengangkat mereka, izzah mereka dengan apa? Dengan Islam. Kemudian beliau berkata, fa iza bataghainal izzata fi ghairil Islam azallanallah, barang siapa yang mencari kemuliaan selain dengan Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita. Siapa yang mencari izzah dengan Islam, maka Allah akan muliakan kita. Sebaliknya, siapa yang mencari izzah di luar Islam, mencari kemuliaan dengan cara yang tidak Islami, maka Allah akan hinakan kita. Jemaah sekalian, janji Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga dalam ayat yang mulia ini, Allah sebutkan, wala yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan rubah keadaan kalian yang sebelumnya kalian takut menjadi tenang dan nyaman. Hari ini ketakutan menghantui kita, takut nggak makan, yang sekolah takut nggak dapat kerjaan, yang berniaga takut niaganya nggak laku. Inilah ketakutan kita hari ini. Orang yang beriman dan yang beramal saleh, Allah janjikan akan Allah hilangkan rasa takut itu. Allah ganti dengan rasa aman, rasa optimis menghadapi masa depan. Tapi janji Allah ada syaratnya. Manakala Allah ingin memberikan janjinya itu kepada kita, penuhi syaratnya. Syarat yang Allah minta, la yusyrikuna bi syai'a, hendaklah mereka menyembahku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Itu syarat manakala umat Islam ingin menguasai bumi, manakala umat Islam ingin Allah cabut rasa takutnya, kemudian diganti rasa aman. Sembah Allah, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Artinya apa? Pertebal tauhid, buang jauh-jauh kesyirikan. Rasa takut nggak makan, rasa takut nggak dapat kerjaan, rasa takut niaganya nggak laku adalah kesyirikan, dan itu harus kita hilangkan. Para jamaah sekalian, kehinaan umat Islam ini terletak pada praktek kesyirikan yang tiap hari merajalela umat ini. Banyak kita minta berkah lari ke kuburan. Anak kita ingin lulus ujian lari ke habaib. Kalau minta doa nggak apa-apa. Dan seterusnya, ke dukun dan lain sebagainya. Minta doa para ulama itu perlu. Tapi yang benar-benar ulama kita minta doakan supaya Allah berikan keberkahan melalui wasilahnya. Para jamaah sekalian, syirik ini adalah penyakit yang menyebabkan umat ini menjadi hilang wibawanya. Para jamaah sekalian, pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu Allah tunda kemenangan kaum muslimin disebabkan maksiat yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Perang Hunain
terjadi pada tahun 8 Hijriah. Allah tunda kemenangan kaum muslimin karena kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Allah jelaskan di dalam ayatnya yang mulia surah At-Taubah 25-26, laqad nasarallahu fi mawatina katsiratin wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Sungguh Allah benar-benar telah menolongmu wahai orang-orang mukmin dalam banyak peperangan, dan ingatlah perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika kalian merasa takjub, merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Ini kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian sahabat pada perang Hunain. Para sahabat sebagian, tidak semuanya, menyangka bahwa ia bisa mengalahkan musuh karena jumlahnya banyak, persenjataannya lengkap, dan ternyata itu adalah kesyirikan para jamaah sekalian. Manakala hari ini kita akan menyangka dengan saya punya ijazah S1, S2, saya akan bisa bekerja di tempat yang bagus. Ketahuilah itu kesyirikan. Allah berikan kita makan, minum, lapangan kerja karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya ijazah, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid yang harus kita tanamkan. Pendidikan wajib, sekolah yang tinggi perlu, tapi ketahuilah bukan itu yang menyebabkan kita bisa bekerja, tapi pekerjaan itu merupakan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Para jemaah sekalian, Allah tunda kemenangan Nabi dan para sahabat dalam perang Hunain disebabkan sebagian para sahabat melakukan kesyirikan. Kesyirikannya bangga dengan jumlah pasukannya, bangga dengan persenjataannya. Kemudian wa iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a, tapi senjatamu yang canggih, jumlah personilmu yang banyak, tak punya manfaat apa-apa. Kata wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas itu terasa sempit sekali bagi kalian. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari terbirit-birit. Perhatikan bagaimana Allah menunda kemenangan kaum muslimin pada perang yang mulia ini hanya karena kemaksiatan sebagian sahabat, yaitu merasa bangga dengan jumlah pasukannya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, jika kita ingin menjadi penguasa bumi, jika kita ingin Allah cabut rasa takut kita, menjadi rasa tenang, menghadapi masa depan dengan optimis, tauhidkan Allah, jauh buang-buang kesyirikan, buang jauh-jauh kesyirikan. Caranya bagaimana? Kaji tauhid dulu, tauhid lagi, dan tauhid terus. Inilah yang akan merealisasikan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin akan menguasai bumi bagian timur dan barat, tidak melalui organisasi, tidak melalui partai politik, tidak melalui pemilu, tetapi melalui pemahaman tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa min tilawatihi innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة